وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu menjaga hati dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menerima apa yang datang dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' tentang keutamaan dan kedudukan mereka. Ahlus Sunnah juga mengakui keutamaan seluruh sahabat karena mereka adalah umat yang paling tinggi akhlak dan perangainya. Jadi dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia termulia sesudah para nabi dan rasul. Sesudah para nabi dan rasul, manusia termulia adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutlak. Artinya tidak ada manusia yang lebih mulia, lebih utama dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain nabi dan rasul. Nah, oleh karena itu seluruh manusia yang hidup di dunia ini, kalau kita ranking keutamaan dan kedudukan mereka, maka kita katakan manusia termulia adalah satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para nabi dan rasul selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, para sahabat. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat memuliakan para sahabat. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan ini. Umpamanya Al-Quran ayat 10 dari surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim,
Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yang dimaksud mereka di sini adalah Muhajirin dan Ansar, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu kaum Muhajirin dan Ansar, berdoa, yaqulun, berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Surat Al-Hasyr ayat 10. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Ini sangat penting, akhi. Kenapa penting? Karena firqah-firqah, kelompok-kelompok, sekte-sekte yang mengatasnamakan Islam yang banyak melakukan penyimpangan terhadap Islam, mengaku menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil, akan tetapi mereka tidak mengikuti jalan para sahabat. Maka yang terjadi adalah kesalahpahaman dalam memahami Al-Quran dan memahami Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira kelompok-kelompok atau firqah-firqah yang menyimpang itu tidak menggunakan Al-Quran sebagai dalil. Mereka gunakan Al-Quran sebagai dalil, tetapi dengan pemahaman siapa? Pemahaman mereka asli. Inilah yang menyebabkan kelompok-kelompok atau firqah-firqah tersebut tersesat atau menyeleweng dari ajaran Islam yang benar. Karena pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah pemahaman yang sahih, yang benar. Apa sebabnya? Sebabnya karena satu, mereka adalah orang yang paling mengerti Al-Quran, paling mengerti bahasa Al-Quran, paling mengerti maksud dan tujuan Al-Quran, paling mengerti makna dan kandungan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab? Mereka lah yang berguru secara langsung kepada Rasulullah. Nah, jadi kalau kita ini Pak ya, kalau kita berbicara tentang berguru kepada Rasulullah, atau dalam bahasa aslinya disebut dengan talaqi. Talaqi itu mengambil ilmu. At-talaqi. Mengambil ilmu. Imam Ibnu Qayyim dalam sebuah tulisannya menjelaskan talaqi ini dua macam. Yang pertama bila wasitah. Yang kedua bil wasitah. Bila wasitah, yang kedua bil wasitah. Maksudnya apa ini? Bila wasitah maksudnya tanpa perantara, langsung Pak. Yang kedua bil wasitah, dengan perantara. Nah,
mengambil ilmu dari Rasulullah SAW tanpa perantara adalah para sahabat. Mereka langsung mengambil ilmu dari sumbernya tanpa perantara. Inilah yang menyebabkan mereka sangat memahami Al-Quran, sangat memahami sunnah. Apabila mereka tidak mengerti, langsung bertanya kepada sumbernya. Karena itu penyimpangan tidak pernah terjadi pada masa ini. Murni, Pak. Adapun sesudah mereka, maka bil wasitah dengan perantara. Oh, ini batas belum. Silakan Pak Mudiono. Saya Imam Ghazali mengambil ilmu dari jadi apa melalui perantara atau langsung gimana? Ulangi lagi Pak. Ya, Imam Ghazali. Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali menuntut ilmu kepada Abu Hurairah, ya kan? Nah itu apakah ini melalui perantara atau langsung atau gimana? Baik. Karena banyak itu hadis-hadis juga yang lemah. Ya. Masuk. Imam Al-Ghazali dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505. Benar tidak salah. Hijriah. Sama sekali tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah. Jaraknya sangat jauh. Abad ke-6 Hijriah. Ya. Abad ke-6 Hijriah. Jadi apabila ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, maka hadis tersebut adalah beliau ambil dari salah seorang perawi hadis, atau dalam bahasa lain dari kitab-kitab hadis, apakah itu dari Imam Bukhari atau Imam Muslim atau Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain. Ya. Di Imam Al-Ghazali tidak mengambil ilmu atau hadis langsung dari Abu Hurairah karena jaraknya sangat jauh. Silakan. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia di kalangan para orang sufi atau marifat atau mereka yang mempunyai sifat 20. Ada hadis yang sangat terkenal bahwa sebelum diciptakan alam raya ini, bahwa Nur Muhammad itu baru diciptakan, dan kemudian ada juga yang menjelaskan bahwa ketika penciptaan Adam itu melihat itu cahaya siapa, lalu ada dialog, lalu dijawab oleh Allah bahwa itu adalah cahaya Muhammad. Artinya hadis yang melambangkan memang kita beriman sekali bahwa Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Hanya saja persoalannya hadis yang seperti yang populer seperti itu, apakah ini memang sahih atau hanya sebuah rasional atau bagaimana? Ya. Tentang Nur Muhammad. Beberapa waktu yang lalu saya diberi sebuah kopian oleh Pak Haji Sairaji. Kopian itu berisi tentang hadis-hadis tentang Nur Muhammad. Ringkasnya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang Nur Muhammad adalah hadis palsu.
Hadis palsu. Di para ulama hadis telah menjelaskan bahwa hadis-hadis tersebut sekian banyak dan semuanya tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Salah satunya umpamanya yang saya hafal, laulaka lama khalaqtul aflaq. Laulaka, kalau bukan karena engkau Muhammad, lama khalaqtul aflaq, tidak akan aku ciptakan alam raya. Ini adalah hadis batil. Para ulama menjelaskan kebatilan hadis ini dari beberapa sisi, di antaranya satu dari sanad perawi hadis, tidak ada yang sahih, tidak ada yang dapat dipercaya dan tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu dari segi matan, segi sanad rentetan perawi hadis. Kemudian yang kedua segi matan ini inti hadis. Dari situ kita lihat dari dua sisi. Yang pertama nanti akan kita ada Pak Ansari, insyaallah kita ulangi lagi tentang hadis. Yang kedua matan itu isi hadis. Isinya pun bertentangan. Jadi segi rangkaian perawi hadis ini tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, isinya pun bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dalam surat wa ma khalaqtul jinna wal insa, surat apa? Ada ini. Az-Zariyat, surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa maknanya? Maknanya penciptaan alam semesta dalam rangka ibadah, bukan karena seseorang, termasuk bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala keutamaan dan ketinggian beliau. Bukan karena itu, bukan karena person tertentu, tetapi karena dalam rangka ibadah Allah ciptakan alam semesta ini. Nah, jadi dari segi dua ini saja sudah tertolak. Karena itu kesimpulannya seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang Nur Muhammad adalah palsu. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, kemudian jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari nutfah. Ini penting. Kita melihat ini sangat penting. Sosok Rasulullah Muhammad. Ini penting sekali. Dari sebuah ini banyak penyimpangan terjadi karena kesalahpahaman dalam melihat sosok Rasulullah. Prinsipnya adalah pertama, Rasulullah seorang manusia, bashar. Yang pertama. Sebagai seorang manusia, maka sifat-sifat yang beliau miliki tidak berbeda dengan manusia biasa. Yang pertama, dari segi penciptaan. Rasulullah bukan diciptakan dari cahaya, sebagaimana klaim orang-orang sufi. Ya, jadi hadisnya itu adalah sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk, Allah ciptakan cahaya, nur. Kemudian nur, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, nur ini pindah ke Adam, sulbi Adam. Nanti pindah lagi ke sulbi nabi berikutnya. Pindah lagi ke sulbi nabi berikutnya terus sampai kepada Nabi Isa. Jadi berpindah-pindah nih cahaya. Sampai kepada Aminah, kepada Abdullah, ya, kepada Abdullah. Yang kemudian kepada menjadi Muhammad. Ini palsu, ini hadisnya. Palsu. Jadi yang pertama Rasulullah sebagai bashar, Muhammad, ya, bagi manusia biasa. Beliau diciptakan dari nutfah. Kemudian sifat-sifatnya pun sama. Rasulullah makan, minum, nikah. Rasulullah bisa berbuat salah yang kemudian dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sedih,
Ketika Abu Talib meninggal, sedih. Khadijah meninggal, sedih. Hamzah meninggal, sedih luar biasa. Rasulullah ketika hijrah ke Taif dilempari pakai batu, berdarah-darah. Sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat manusia ada pada beliau. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah Rasulullah tidak mengetahui atau tidak memiliki ilmu-ilmu gaib. Nah, ini Pak. Ini penting, Pak. Rasulullah tidak memiliki pengetahuan tentang perkara-perkara gaib. Manusia biasa. Masalah-masalah gaib yang beliau ketahui semuanya sumbernya adalah wahyu. Pokoknya tentang fenomena akhir zaman dan sebagainya. Nah, ini prinsipnya. Jadi di sini nanti sebagai implikasi dalam tataran aplikasinya, kalau Rasulullah saja tidak memiliki pengetahuan tentang gaib, apalagi manusia biasa. Gitu. Jadi kita nggak boleh, Muslim tidak boleh percaya kepada peramal, dukun, nggak boleh sama sekali. Logikanya Rasulullah saja sebagai manusia termulia tidak mengetahui perkara gaib. Suatu ketika datang dua orang bersengketa, mengadukan masalahnya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, aku memberikan keputusan hukum berdasarkan apa yang aku ketahui, apa yang aku lihat, dan apa yang aku dengar. Barangkali di antara kalian ada yang lebih lihai bicaranya, sehingga aku memutuskan dia yang benar. Coba, ya, Rasulullah memberikan keputusan hukum berdasarkan apa yang beliau lihat, beliau dengar. Tidak mengetahui isi hati manusia. Kalau ada pertanyaan, bagaimana pendapat kita tentang orang yang memiliki indera keenam? Kita tanya, indera keenam itu maksudnya apa? Dia bilang indera keenam bisa membaca isi hati manusia. Kita katakan itu dukun. Rasulullah saja tidak bisa mengetahui isi hati manusia, kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti gini Pak, Silakan. Manusia mengetahui itu dia ilmu gaib, ya kan, dukun beramal. Itu sudah dikatakan bid'ah atau syirik? Tergantung ininya Pak. Dia apakah bid'ah atau syirik? Sebab bid'ah itu sendiri kan ada dua macamnya bid'ah itu. Ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya jatuh pada perbuatan fasik saja. Ada bid'ah yang pelakunya menyebabkan perbuatannya menyebabkan pelakunya menjadi musyrik. Kalau begini Pak, contoh, ini pertanyaan Pak Mujana, contoh datang ke dukun. Si dukun ngasih jimat, nih jimat. Si A yang datang tadi, dua kemungkinan nih Pak. Kalau dia menjadikan jimat ini meyakini bahwa jimat ini yang melariskan dagangannya, maka dia syiriknya syirik besar Pak. Ini termasuk tauhid jimat. Jimat ini karena diyakini bisa memberikan manfaat ya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila seseorang meyakini bahwa jimat itu yang menyembuhkan, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah, yang menyembuhkan, maka ini syiriknya besar. Ya. Kemudian apabila dia meyakini ini hanya sebagai perantara saja, saya percaya bahwa yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya perantara saja. Ini syiriknya syirik kecil. Tetap syirik juga. Tetap syirik tapi kecil. Sebab tidak sebenarnya begini untuk bagaimana mengetahuinya bahwa itu perbuatan syirik. Tidak ada hubungan sebab akibat antara benda ini dengan kesembuhan. Beda kalau kita datang ke dokter di Matil, nanti kasih resep, beli obat di apotik, beda kan? Beda banget. Resepnya maunya digoreng terus bersih. Bisa jadi kalau bergabungnya kan bersih disuruh.
kedua, Ustaz, ini masih muda, ya, masih ya. Masalah pilkada. Bahkan kiai, ya, Ustaz, saya memberi ceramah. Ya. Ini jadi tim sukses non Muslim. Ya, orang udah masuk ke fanatik lah. Gimana Ustaz? Masya Allah, musibah. Ya, pertama prinsipnya bahwa mengangkat non-muslim sebagai pemimpin diharamkan Al-Quran. Yang pertama Pak ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang diharamkan Al-Quran, maka kita na'udzubillahi min dzalik termasuk fasik. Minimal. Ya. Kalau tadi belum katakan kafir, nggak bisa kan pemerintah tempat mengatakan kafir. Kalau fasik ini kalau tempat taubat gimana? Kan harus tempat taubat. Ya. Orang yang melakukan suatu perbuatan maksiat, maka dia wajib bertobat. Apabila dia tidak bertobat kemudian meninggal dalam keadaan fasik, maka dia jelas ya, jelas sekali orang yang meninggal dunia membawa dosa, jelas balasannya. Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, dia akan melihat. Sekecil apapun Pak, zarrah. Zarrah itu kan diterjemahkan dengan atom. Terkecil ya, nggak ada lagi yang lebih kecil. Coba. Sekecil apapun Pak, kebaikan yang dilakukan, dia akan lihat. Sebagaimana juga sekecil apapun keburukan, syar. Ya, syar, keburukan yang dia lakukan akan melihat. Ya, apalagi mengangkat pemimpin non muslim itu bukan kecil masalahnya. Bahkan ini Ustaz diiringi kan tidak ada sunahnya sembahyang hajat kan non muslim ada Islam mendukung non muslim maka jadi pimpinan boleh diyakini lebih fatal lagi. Nah ini itu musibah. Jadi musibah di atas musibah. Musibah di atas musibah. Ya. Nah, kembali ke sini Pak ya. Jadi pertama basyar tadi Rasulullah. Yang kedua manusia basyar, basyarun, basyar juga. Tapi ada tambahannya Pak, uhiya ilaihi. Manusia yang diberi wahyu. Nah, ini yang membedakan. Yang pertama manusia biasa, maknanya memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Yang kedua, uhiya ilaihi. Oh, enggak ada yang punya kalau ini nih. Hanya Rasulullah saja karena apa? Wahyu. Jadi manusia plus wahyu. Nah, maka dengan kedudukan seperti ini kita memuliakan Rasulullah, ya. Dengan menempatkan dia dengan kedudukan yang sangat tinggi. Namun jangan lupa tidak boleh hulu, tidak boleh berlebih-lebihan. Pengkultusan tidak diperbolehkan sama sekali. Ya. Jadi ini prinsipnya dua Pak. Jadi manusia, yang kedua manusia yang diberi wahyu. Kita lanjutkan ke ini Pak ya. Ini Mas. Oh, masih ada pertanyaan. Silakan. Kan itu tahun 2009 itu berduyun-duyun mendatangi di Terusan, Kamban, menurut saya karena ada datang apa namanya itu Lailatul Qadar. Ini gimana Mas? Kok sampai Lailatul Qadar? Iya. Bahwa masyarakat ini saya banget mendatangi desa itu. Insya Allah beberapa hari lagi ada hubungannya juga sama waktu tadi kan? Ada hubungannya. Insya Allah beberapa hari lagi kita masuk ke bulan Ramadan ya. Langsung aja pokok-pokokannya di Masalah Lailatul Qadar Pak, ini Lailatul Qadar jelas ya. Nah ini prinsip juga Pak. Beberapa prinsip yang harus kita pahami.
Lailatul Qadar. Ini istilah Qur'ani. Istilah Qur'ani. Untuk memahami istilah Quran, kita harus kembali kepada Al-Quran. Ya. Jadi ada beberapa istilah yang sudah masyarakat, dan itu istilah Qur'ani. Lailatul Qadar, termasuk jihad. Ya. Baik, kembali ke Lailatul Qadar. Termasuk wali. Istilah Quran juga. Ya. Jadi begini, prinsipnya untuk memahami istilah-istilah Quran, kita harus kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Kalau definisinya tidak terdapat dalam Al-Quran, kita kembali kepada Sunnah. Apabila definisinya tidak terdapat dalam Sunnah, kembali kepada perkataan para sahabat. Karena prinsipnya tadi, para sahabat yang paling mengerti Al-Quran dan Sunnah. Nah, definisi Lailatul Qadar dalam Al-Quran ada. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Intinya Lailatul Qadar adalah suatu malam yang jika kita beribadah pada malam itu, maka kita akan mendapatkan keutamaan melebihi keutamaan yang kalau kita kerjakan dalam 1000 bulan. Berarti aspeknya aspek pahala di situ. Pahala berarti. Bukan mujizat lah. Mujizat hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Intinya begini Pak, intinya keutamaan. Ya, keutamaan berupa ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang yang jika dia beribadah tepat pada Lailatul Qadar. Nah, kalau kita bicara pahala itu kan gaib. Tidak ada yang mengetahui si A si B dapat pahala kecuali Allah. Nah, sekarang bagaimana kita tahu si A si B dapat pahala? Dapat Lailatul Qadar. Bahkan hubungan mata aja melihat di daerah sana, ya. Masuk mustahil. Ini prinsipnya harus kita ketahui, Pak. Iya. Nah, ini karena salah dalam memahami prinsip. Menyangkut masalah pahala, keutamaan yang didapatkan, kita tidak tahu. Tidak tahu. Bila umpamanya setelah Ramadan itu berakhir, kemudian perbuatannya kembali lagi ke belakang, ketika Jumatin berarti ada dapat Lailatul Qadar, tapi nilainya bisa mempertahankan kondisi Ramadan itu sampai dengan pasca Ramadan, tapi di situ dia sudah bisa dikategorikan mendapatkan Lailatul Qadar. Iya. Karena bisa mempertahankan. Ininya Pak apa nih? Kan ulama itu bilang orang itu bisa dapat ganjaran dari Ramadan itu tergambar pada Tergambar ciri-cirinya, Pak. ciri-cirinya. Sama dengan haji mabrur. Bila tetap mengikut botol, bikin botol kulit kita. Botol minyak isinya. Ada minyak. Sudah suuzon duluan lah. Banyak mengikuti botolnya. Suuzon dulu dah. Jualan bijak. Nah, itu Pak. Jadi tidak ada yang mengetahui kualitas keimanan seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kualitas ibadah kita. Termasuk Pak si A si B dapat pahala atau tidak, Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Ya walaupun tanda-tandanya bisa terlihat, tanda-tandanya. Jadi sekolah para ulama Sifatnya dia bosanlah yang bisa merasakan itu. kenapa? Pribadi aja sifatnya kan. Pribadi. Membosankan. Iya. Namun ingin berpisah kan jadinya lihat. Ya, ini hanya dalam mendapatkan ciri-ciri yang dijalani, umpamanya amalannya diperbaiki oleh Allah, diberi petunjuk, kemudian bila ada suatu musibah, kadang-kadang ini dibisiki, diberi petunjuk, umpamanya. Kan sifatnya pribadi bukan untuk
membawa orang ada Iya. banyak, itu kan publikasi lah. Ya. Nah, kemudian kalaupun umpamanya begini ya, seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar, berarti dia mendapatkan karomah. Karomah itu kan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang dengan Lailatul Qadar. Kalau kita bicara masalah karomah, seperti yang Pak Ansari katakan tadi, maka karomah itu tidak boleh dipublikasikan. Sehingga Imam Ar-Rifai, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Ar-Rifai ini Pak dinisbahkan kepada beliau tarikat Rifaiyah. Ada banyak tarekat kan, banyak tarekat, ada diantaranya Rifaiyah, ada Tijaniyah, Samaniyah, Qadiriyah, macam-macam. Ada namanya Rifaiyah. Syekh Ahmad Ar-Rifai, ya, tetapi beliau adalah orang saleh, ahli ibadah saleh. Kalau tarekat ini dihubung-hubungkan dengan makanya Rifaiyah. Sebenarnya seandainya beliau mengetahui praktek yang dilakukan oleh orang-orang yang ikut tarekat ini, beliau tentu akan mengingkarinya karena beliau tidak setuju dengan perkara-perkara yang macam-macam gitu ya. Intinya begini Pak, Syekh Ahmad Ar-Rifai pernah mengatakan begini, seorang wali yang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyembunyikan karomahnya sebagaimana perempuan menyembunyikan darah haidnya. Syekh Ahmad Ar-Rifai, seorang wali yang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala akan menyembunyikan karomahnya sebagaimana seorang wanita menyembunyikan darah haidnya. Jadi apabila kita mudah-mudahan mendapatkan karomah, kita tidak boleh ceritakan kepada orang. Jadi bercerita itu kasus kan. Kita dapat kemuliaan Pak, dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita nggak boleh cerita, alhamdulillah saya tadi semalam suntuk sholat tahajud, boleh nggak cerita? Nggak boleh kan? Alhamdulillah saya infak ke Masjid Al Ihsan 1 miliar, nggak boleh cerita Pak. Alhamdulillah puasa Senin Kamis. Alhamdulillah puasa Senin Kamis nggak pernah ketinggalan, nggak boleh cerita Pak. Itu karomah. Kita mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala berupa rasa enak beribadah, ya, rindu selalu dengan masjid, kan karomah itu. Allah tidak berikan kepada setiap orang. Termasuk alhamdulillah saya sebulan penuh puasa tidak pecah. Kewajiban. Termasuk itu ya. Ya. Tapi harus berkat bagus juga tadi itu. Masalahnya tahun kemarin itu bolong-bolong kan. Oh iya. Peningkatan maksudnya menceritakan nikmat Pak. Nah, menceritakan nikmat. Nah, bahasa kita keramat, keramat, Keramat ya kan. Ada kemuliaan. Dan buku itu Pak. Itu keramat. Iya, itu silakan terlalu bebas. Karomah banyaknya. Keramat ya. Lain karomah itu agak mendekat. Jadi Bang Mamat mereka itu kalau komunikasi kita lain karomah itu Lain. takubur. Nah, kemudian yang kedua Pak, yang kita menjelaskan tentang talaqi. Talaqi. Jadi yang pertama tadi kan bila wasitah, tanpa perantara. Ini hanya para sahabat yang memiliki. Selain mereka tidak ada. Karena itu
Said Qutb dalam Ma'al Tarik mengatakan para sahabat ini adalah jilun Qur'aniyun farid. Generasi Quran yang unik. Tidak akan pernah ada lagi generasi seperti mereka. Berguru langsung kepada Nabi. Nah, yang kedua bil wasithah, dengan perantara. Siapa mereka? Generasi sudah sahabat. Jadi yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW hanya dua, yang tanpa perantara tadi. Satu tabi'in, yang kedua tabi'in. Siapa tabi'in? Orang yang berguru kepada para sahabat. Siapa tabi'in? Orang yang berguru kepada para tabi'in. Jadi 3 generasi ini, yang satu tanpa perantara, yang kedua dengan perantara. 3 generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan kebaikan mereka. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan belum? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Insyaallah kita teruskan pada bulan berikut. Nah, bulan Ramadan bagaimana Pak? Kita sepakati untuk bulan Ramadan. Jangan pakai pandai-pandainya. Itu sepakat kita ya. Itu yang pertama tuh. Kalau gue suka diingat. Oh, kalau ingat. Biasanya nggak diingat yang dulu. Minggu ada jadi. Nah itu dilecek-lecek ingatnya. Jalan terus ya. Jalan terus. Tapi mau pagi. Kita biasanya ada kuliah subuh ya. Jadi bagaimana? Subuh biasanya malam yang akan menyesuaikan jamnya ya. Supaya ibaratnya kuliah subuh di masjid dapat, Iya. kan? Ustaz dapat gitu. Tenang aja, kuliah subuh kan bisa. Dapat kuliah subuh. Nah, tadi kalau kedua beberapa tahu subuh mas. Kuliah subuh itu bila jam Baik-baik. kuliah subuh. Yang lain subuh kuliah. Sama juga sama ada makhluk. Cuma kalau di sini kan seminggu sekali. Nah, yang nyaman itulah bahasa namanya sambil duduk, jalan. Jadi kalau di dulu. Tahan teman. Pada asal. Tahan teman. Jadi jangan terus sudah ya. Ada ya? Saya lupa. Ada. Jalan terus. Tetap pagi baik. Nah, kalau saya tetap pagi lah. Punya aku ada yang ini terakhir mau ada ini. Ya. Minggu depan lagi. Puasa sudah ada ya. Sudah puasa. Sudah Ramadan awal. Jadi kesimpulannya bulan Ramadan tetap jalan. Tetap pagi lah. Karena di masjid itu kan kita setiap pagi kan, kalau di sini kan seminggu sekali aja. Kita tetap aja Kalau ada segera dapat keduanya jadi ada kegiatan yang ngejar uang beban di TV itu ngabuburit. Kalau ngabuburit apa tadi itu kali? Ngabuburit, ngebudok kan? Ada Sunda kayaknya. Ada. Ngabuburit itu kan museum. Ngabuburit kan museum. Burit itu kan. Bisa jadi tinggi, bapak itu langsung yang dia lapornya. Untungnya Pak Mujiono itu bukan bahasa Banjar. Iya, campur. Oh, campur. Tapi bahasa Melayu sama. Bokong Bali itu. Bahasa Melayu. Melayu dari Sindang. Oh. Melayu Sumatera. Muridnya. Muridnya yang belakang. Oh, apa bagian buritan? Oh iya kan, buritan. Tapi buritan itu bahasa Indonesia apa bahasa Banjar? Bahasa Indonesia. Indonesia ya, buritan kapal. Haluan dengan buritan ya, bahasa Indonesia. Iya, bahasa
bahasa Indonesia. Ada di kamus bahasa Indonesia ya? Ada. Iya. Kalau yang terada kamu seperkulaan aja yang di buka kelas kamu sana. Belum keluaran. Jadi kita bulan Ramadan tetap kecuali kalau umpamanya saya kena kuliah subuh di masjid. Nah, kalau subuh ikuti di masjid. Oh iya. Ya. Enggak bawa saya kemarin dapat jadwal. Tinggal Ada dapat si Erwin kemarin ngasih. Nah, iya. Ada jadwalnya. Ada lah makan hari Minggu ya. Itu pada ingat bawa nah tadi di sana di rumah. Pak Jumat udah dapat jadwal. Kalau dia Erwin kemarin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.